Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 26 Juli 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-17, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Santa Perawan Maria. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 13 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Setelah Yesus menyampaikan pengajaran lewat perumpamaan, kemudian dia mengatakan kepada para muridnya, "Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Saudara-saudari yang terkasih, perintah menghormati orang tua ada dan dapat dibaca dalam kitab suci. Yesus punya orang tua, namanya Yusuf dan Maria. Maria punya orang tua juga, namanya Yoakim dan Anna, yang hari ini kita peringati. Yesus lahir ke dunia hanya karena Bunda Maria setuju terhadap permintaan atau penawaran Allah lewat malaikat Gabriel. Maka Yesus menjadi suci karena didikan orang tuanya. Sudah sewajarnya lah kalau kita menghormati mereka, orang tua, dan meneladani karakter baik mereka. Orang tua pasti berperanan besar dalam kesucian dan kesuksesan anaknya. Buah jatuh tidak jauh dari pokoknya, demikian kata pepatah. Saudara-saudari yang terkasih, Gereja Katolik menghormati orang kudus, bukan menyembahnya, karena yang disembah hanyalah Tuhan. Santo-santa atau orang-orang kudus bisa para religius atau awam, baik yang berkeluarga atau tidak. Santo Paus Yohanes Paulus II mengkanonisasi pasangan suami istri Quattrochi. Paus Fransiskus mengkanonisasi orang tua Santa Teresia Lisieux. Itu semua karena terbukti dalam segala kesulitan hidup, mereka tetap suci dan mendidik anak-anak dengan baik. Mereka menjadi teladan kita semua. Mereka adalah orang-orang kesayangan yang kebajikannya tidak sampai terlupa, kata Putra Sirah. Sirah 44 ayat 10. Saudara-saudari yang terkasih, kata-kata itu tepat untuk mengungkapkan penghormatan kepada Yoakim dan Anna yang adalah orang tua Maria, ibu Yesus. Sebagaimana kita ketahui dari tradisi, dikisahkan bahwa mereka tidak henti-hentinya memohon kepada Tuhan agar dikaruniai anak hingga lahirlah Maria yang kelak mengandung Yesus Kristus Mesias. Allah mempersiapkan kelahiran Yesus di dunia melalui orang-orang yang patut dipuji karena kesalehan dan iman mereka. Ketika bersabda, "Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar," Matius 13 ayat 16 seperti yang tadi kita dengar bersama, Yesus mengacu kepada mereka yang telah dipakai oleh Allah untuk mendatangkan keselamatan umat manusia di muka bumi. Orang-orang yang mau bekerja sama dengan rencana Allah pantas disebut berbahagia, karena telah diizinkan melihat dan mendengar bagaimana firman Allah benar-benar terlaksana dalam sejarah melalui diri mereka. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita juga pantas disebut berbahagia karena bersedia dipergunakan Tuhan dalam rencana penyelamatannya? Kita dengan panggilan dan jalan hidup masing-masing diundang untuk setia melakukan kebajikan ilahi dan karenanya menjadi orang-orang kesayangan Tuhan yang selalu siap ketika dibutuhkan. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga harus selalu menyadari bahwa setiap dari kita pun dipanggil untuk menjadi kudus, apapun status hidup kita. Kekudusan bukan milik kelompok orang tertentu, tetapi semua pengikut Yesus. Kudus atau suci berarti hati, jiwa, akal budi, dan tubuh bersih, sehingga sungguh membaktikan diri seutuhnya kepada Allah dalam hidup sehari-hari.
Para orang tua atau bapak ibu hendaknya mengingat dan menghayati bahwa yang mengikat Anda atau yang menjadikan Anda sebagai orang tua atau bapak ibu adalah kasih. Dan kasih berasal dari Allah. Demikian juga anak yang dianugerahkan Allah adalah kasih juga. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dengan meneladani cara hidup Yesus dan bercermin pada kehidupan para kudus, teristimewa Santo Santa pelindung kita masing-masing, semoga kita pun menjadi kudus dalam kehidupan harian kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, semoga aku menjadi kudus seperti Engkau kudus adanya. Berkatilah para orang tua agar menjadi teladan kekudusan di dalam keluarga kami masing-masing. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.